Hai, welcome to Labaik Bongca. Hidupnya Dongju semakin berantakan. Amnesia bikin dia terus terombang-ambing tanpa arah. Sementara orang-orang jahat terus berdatangan. Semua mengincarnya seolah dia adalah kunci dari sesuatu yang sangat berharga. Meskipun Dongju sendiri nggak tahu apa yang mereka cari darinya. Di tengah kekacauan itu, kakek Iom nggak tinggal diam. Usianya yang udah tua nggak menghalanginya untuk terus mencari cara supaya Dongju bisa kembali mengingat semuanya. Bukan cuma sekedar rasa kasihan, tapi karena cuma Dongju yang tahu password rekening bank Swiss yang berisi uang 2 triliun. Ketua Cha memutuskan membawa Dongju ke rumah sakit untuk pemeriksaan otak, berharap ada titik terang soal ingatannya. Serangkaian tes sudah dijadwalkan dan semua dilakukan demi membongkar rahasia yang terkunci di kepalanya. Di rumah sakit, Dongju sempat sadar, tapi ada sosok yang duduk di situ menatapnya dengan tatapan dingin. Wajah tua itu menyimpan sesuatu yang dingin di balik senyumnya. Mata Dongju menatap balik, tapi nggak ada kilasan ingatan di kepalanya. Dia cuma kebingungan. Siapa Anda? Dan kakek Iom kaget, tapi seolah menimbang-nimbang sesuatu. Untuk Dongju, sosok itu cuma orang asing, tapi ada rasa aneh yang bikin jantungnya deg-degan. Kakek Iom gak lama-lama di sana karena ketua Cha dan dokter wanita keburu masuk dan berkata kalau jam besuknya sudah melewati batas waktu. Dia pun pergi tanpa banyak bicara, tapi sorot matanya jelas menyimpan sesuatu. Apakah benar Dongju ini amnesia atau cuma acting? Di balik semua itu, kakek Iom gak tinggal diam. Dia menyuruh seseorang ke kamar Dongju. Saat jadwal tes otaknya hampir tiba, orang suruhannya udah bergerak lebih dulu, menyamar jadi petugas medis. Dan dia pun masuk tanpa curiga. Dalam sekejap, jarum suntik mendarat di lehernya Dongju. Dan bius pun langsung bekerja, membuat tubuh Dongju lemas dan pingsan. Tanpa suara, Dongju dibawa pergi. Semua rencananya berjalan mulus. Sementara di luar sana, gak ada yang sadar kalau nyawa Dongju lagi dalam bahaya. Dongju terbangun dalam ruangan sempit dan tangannya diikat. Tanpa basa-basi, orang-orang itu langsung bergerak. Kepalanya Dongju dicengkram paksa dan wajahnya didorong masuk ke bak berisi air dingin. Dan tubuhnya langsung meronta-ronta, tapi cengkraman di belakang kepalanya terlalu kuat. Tanpa ampun, kepalanya kembali diceburkan berkali-kali, sampai nyawanya serasa direnggut sedikit demi sedikit.